Kalian bingung mau cari mikrofon untuk kebutuhan live streaming, untuk kebutuhan podcast, ataupun untuk cover musik? Mungkin mikrofon ini bisa jadi solusinya. Check it out! Halo, balik lagi di SB Project. Di video kali ini gue akan mereview sebuah mikrofon dari Presonus, yaitu mikrofon Presonus PD70. Nah, mikrofon ini kurang lebih sudah 1 bulan gue gunakan untuk kebutuhan bikin konten ya, seperti live streaming ataupun video-video review yang gue buat. Nah, kebanyakan pakai mikrofon ini. Setelah 1 bulan penggunaan ya lumayan bikin nagih juga, karena mikrofon ini memberikan gimmick seperti mikrofon podcast ala-ala yang lainnya, seperti Rode, mungkin ada Shure SM7B dan lain-lainnya. Walaupun ya gue nggak punya produk lain untuk mengkomparasinya, seenggaknya ya ada gambaran lah mikrofon-mikrofon yang gimmick-gimmick podcast seperti ini. Nah, kalau untuk spesifikasinya, mikrofon ini adalah tipenya yaitu mikrofon dynamic, bukan mikrofon kondenser. Jadi mikrofon ini tidak membutuhkan phantom power, ataupun ketika teman-teman menghajar mikrofon ini dengan phantom power, mikrofon ini nggak bakal rusak, karena mikrofon dynamic dicolokin ke phantom power pun nggak bakal rusak ya, karena sudah ada wiring tip secara internasional yang mengatur tentang perbedaan antara mikrofon dynamic maupun mikrofon kondenser. Dan spek lanjutannya yaitu mikrofon ini mampu mengcapture suara dari rentang frekuensi dari 20 Hz sampai dengan 20 kHz ya. Jadi sudah lumayan luas cakupan area frekuensi yang dapat di-capture dengan mikrofon ini. Secara tipikal atau polar pattern, mikrofon ini memiliki polar pattern cardioid ya. Teman-teman bisa lihat gambarnya, seperti yang gue tampilkan ini adalah mikrofon dengan tipikal cakupan suara cardioid. Dan secara technical spesifikasi, mikrofon ini memiliki karakter yang cerah ya, berdasarkan apa yang gue pakai, dan itu terbukti karena di area 1 kilo ke atas itu sudah lumayan selfing ya. Jadi karakter mikrofon ini lumayan cerah ketika teman-teman gunakan untuk merekam suara. Yang gue suka dari produk Presonus itu ya, sudah gue bilang berkali-kali bahwa Presonus itu kalau bikin produk gak pernah jelek. Semua produk yang dia buat selalu memberikan kesan tersendiri bagi para penggunanya atau bagi para pembelinya, khususnya bagi orang-orang yang membeli mikrofon ini, karena mikrofon ini memiliki desain yang keren ya, mirip kayak brand sebelah kayak Shure SM7B ya, walaupun gak mirip-mirip banget, seenggaknya ada gimmick podcast yang diangkat oleh mikrofon ini. Dan gimmick yang diberikan oleh Presonus itu ya podcast. Kalau misalkan teman-teman masuk websitenya ya ditulisnya ya untuk mikrofon podcast ya, cuman nggak menutup kemungkinan mikrofon ini bisa digunakan untuk kayak kebutuhan streaming, untuk kebutuhan cover musik ya. Bahkan ada beberapa teman gue yang menggunakan mikrofon ini untuk ngambil overhead karena memiliki karakter high frekuensi yang lumayan detail ya untuk menangkap suaranya. Dan mikrofon ini pun secara karakter ya, berdasarkan pengalaman gue yang udah pernah coba SM7B ya, lumayan house gain. Jadi buat teman-teman yang memiliki sound card yang noise floor-nya agak sedikit ekstrim, kayaknya nggak terlalu cocok karena mikrofon ini amat sangat house akan gain. Nah, sekarang gue lagi pakai Focusrite 2i2 untuk mengcapture suara dari mikrofon ini. Dan volumenya atau gainnya hampir mentok ya, kisaran jam 5 untuk bisa menangkap suara dari mulut gua. Jadi lumayan ekstrim gua ngangkat gain di soundcard maupun di soundcard lain. Udah gue coba di Steinberg, udah gue coba di Presonus, semuanya sama. Dia karakternya house gain, mirip sekali dengan Shure SM7B. Nah, sekarang mikrofon ini sudah gue pegang untuk mengetes cakupan area yang bisa di-capture oleh mikrofon ini. Dan ini adalah suara dari depan apabila teman-teman menggunakan mikrofon ini dari depan, dan apabila gua ke samping seperti ini suaranya. Dan kalau misalkan ke belakang, ini adalah suaranya yang bisa direkam dari belakang. Sorry banget kalau misalkan agak noise, karena ruangan di sini lumayan noise karena ruangan ini dilengkapi oleh 2 buah exhaust yang amat sangat ekstrim suara putaran kipasnya, sehingga mengakibatkan noise floor-nya bisa masuk. Dan preamp yang gue gunakan ini adalah preamp bawaan dari Focusrite yang gue angkat hampir penuh. Jadi karakter preamp atau noise preampnya juga lumayan keangkat. Oke, sekarang kita masuk ke harga. Berapa sih harga mikrofon ini kita bisa beli di Indonesia? Nah, mikrofon ini sudah tersedia di berbagai penjual yang ada di marketplace. Mau pakai Tokopedia, mau pakai Bukalapak, mau pakai Shopee, sudah ada ya dari berbagai toko. Dan harganya kita bisa dapat di kisaran 2,3 jutaan. Harga yang cukup murah dengan gimmick yang cukup mewah ya. Karena saingannya itu
targetnya ya mungkin kalau menurut gue target dia adalah untuk menyaingi Shure SM7B yang harganya mungkin 3 atau 4 kali lipat lebih mahal loh ya. Teman-teman bisa buktikan sendiri di marketplace harga Shure SM7B berapa mahalnya. Sedangkan mikrofon ini teman-teman bisa dapat dengan harga 2,3 juta aja. Teman-teman udah bisa dapat mikrofon gimmick podcast seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba mikrofon ini untuk cover ya. Teman-teman nanti akan bisa mendengarkan suara mikrofon ini apabila digunakan untuk bernyanyi dengan vokal dan gitar aja. Maybe if you can see what I feel through my bone, every corner in me is your presence that grown. Maybe I need to read more by saying how it feel. Listen to me now, babe. I want you to the bone. I want you to take me home, I'm falling. Love me long, I'm rolling. Losing control, body and soul. Matching for sure, I'm already yours. Walk you down, I'm all in. Hold you tight, you call, and I'll take control, body and soul. Matching for sure, I'm already yours. Ya mungkin teman-teman tadi sudah mendengar suara mikrofon ini apabila digunakan untuk bernyanyi ya. Dan seperti itulah suaranya apabila tadi gua bikin yang cuma vokalnya aja yang gua rekam ya. Bisa terdapat suara bocoran-bocoran lain yang bisa masuk ya. Karena ini nge-push gainnya amat sangat tinggi, jadi diangkat supaya lebih sensitif mikrofonnya. Ya mungkin reviewnya cukup sampai sini aja. Sorry banget apabila ada kesalahan di video ini yang masih kurang jelas ataupun kurang lengkap. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini dari awal sampai dengan akhir. SB Project, ciao!